Baik, saya mau jelaskan apa manfaatnya kalau kita mengkoreksi nama barang ya. Jadi ini ada nama barang. Nama barang ini ini diikuti atau dasar nama barang ini dari nota. Jadi nama barang ini dari nota. Kalau misalnya kita lihat notanya, kita klik, maka ada nama barangnya ya. Misalnya nama barang seperti ini, contoh. Ini jelas ya, mouse Logitech. Tapi ada kondisi di mana nama barangnya itu kurang jelas. Maksudnya dia kurang jelasnya karena pengisian di nota. Maka kita perlu melakukan koreksi. Jadi kalau misalnya nama barangnya sudah jelas, kita tinggal copy paste saja, pindah ke sini, berarti ini sudah jelas. Ini juga sudah jelas ya, ini keyboard mechanical, kita tahu. Jadi fungsi daripada mengkoreksi itu untuk mengetahui ini sebenarnya apa sih? Barang ini sebenarnya apa sih? Kayak begini, ini sudah jelas ya. Nah, tapi kayak seperti ini, headset. Ini berdasarkan tulisan di nota. Misalnya kita lihat di nota. Nah, kita lihat di nota, dia agak kurang jelas. Apa ini ya? Headset. Kalau kita lihat headset Bluetooth, jadi kita harus memprediksi kira-kira nama barang ini apa ya. Nah, kalau kita sudah memprediksi, maka baru kita bisa menulis di sini. Kita melakukan koreksi. Jadi kita koreksi. Jadi tidak harus sama. Nah, seperti ini. Jadi kita perjelas. Walaupun di nota agak kurang jelas, maka kita coba cari pahami dan perjelas. Ini juga. Ini apa ini sebenarnya ya? Weboots ini ya. Kita harus lihat. Kita lihat. Nah, ini kita zoom ya. Ini terlihat bahwa di sini ada dua item. Weboots min. Nah, kalau barang lab, seandainya dia barang lab, maka biarkan saja seperti itu. Ini tapi kita cari tahu dulu ini apa Weboots ini. The Sound, tapi kayaknya ini bukan barang lab. Ini headset kayaknya JBL. Ini kan JBL Weboots. Kalau barang lab tidak apa-apa ya, tapi kalau seperti ini maka kita harus lihat notanya, ini kan Bsound. Jadi JBL Weboots. Dia headset kayaknya itu. Jadi kita tulis JBL Weboots. Kasih tanda misalnya headset Bluetooth. Seperti begini ya. Intinya adalah koreksi ini fungsinya untuk mempermudah kita memahami bahwa itu apa. Kayak ini juga contoh Joico correction. Ini kan ini di nota ya, tulisan nota correction. Nah, kita buka. Nah, ini seperti ini kan di nota correction. Jadi notanya penulisannya kurang tepat, maka kita buat dia menjadi tepat ya. Jadi kita rubah Joico seperti ini. Jadi kita bisa buat seperti ini, kita memperbaiki katanya, atau kita bisa menambahkan di belakang. Misalnya ini adalah sejenis tip X. Boleh, tidak masalah. Intinya buat seolah-olah barang yang di sebelahnya itu apa, supaya kita paham, begitu ya. Jadi kita bisa menambahkan atau mengkoreksi atau juga menghapus sesuatu yang mungkin tidak perlu. Itu bebas. Intinya seperti itu fungsi daripada mengkoreksi supaya bagus ya, supaya namanya itu lebih jelas dan lebih tepat. Sekian, terima kasih.